Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk selanjutnya setelah kemarin kita mengawinkan 6 pasang ikan giant, sekarang saatnya untuk mengangkat indukan jantannya, kembalikan ke soliternya masing-masing. Sebelumnya betinanya sudah saya angkat dua hari yang lalu, saya angkat, dan sekarang baru saya tengok lagi, ternyata anakannya banyak. Soalnya yang setelah indukan betinanya diangkat, besokannya saya lihat itu belum terlihat hasilnya yang maksimal dari telurnya, itu menetas belum maksimal. Nah sekarang saya lihat sudah menetas semua dan hasilnya luar biasa, berbeda sekali sama tempat saya pijah di soliter kaca. Jadi ternyata kalau untuk memijah lebih bagus itu di ember seperti ini ya. Ini ember sekitar ember 4 kilo bekas mentega. Jadi saya untuk pakai ember ini nggak menggunakan plastik, jadi langsung aja pakai daun ketapang aja. Tapi untuk yang di soliter saya pakai plastik, dan hasilnya pun jauh sama yang di ember ternyata. Dan ini kolam yang saya pakai untuk membesarkan burayak. Jadi ukuran kolam ini 1 meter kali setengah meter. Jadi di situ saya taruh 5 pasang ya. Jadi 5 pasang anak burayak hasil dari 5 pasang burayak dari ikan giant. Jadi satu pasang itu gagal, nggak ada hasilnya. Jadi yang berhasil itu ada 5 pasang, tapi alhamdulillah dari kelimanya itu anakannya banyak semua. Jadi hampir padat. Udah di pinggir-pinggir itu, pinggir ada, di tengah ada, di bawah ada. Udah pokoknya sumpek banget deh itu kalau nggak dipindahin langsung. Jadi sekarang harus dipindah ke tempat pembesaran. Jadi cara memindahinnya gini, pelan-pelan sambil direndam embernya. Setelah itu baru dituang, itu semuanya dituang semua di wadah pijah, semuanya dituang. Nah, dimasukkan dikit-dikit pelan-pelan, nah ditenggelamkan, lalu embernya kita puter ya teman-teman. Diputer pelan-pelan, khawatir nanti masih ada yang nyangkut. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Oke, pelan-pelan tuh, lihat anaknya luar biasa, banyak sekali. Nanti tinggal gimana kita ngebesarinnya aja. Tapi kalau saya biasanya ngebesarinnya itu pakai umur 4 hari sampai 2 minggu. Saya pakai Artemia ya teman-teman, Artemia. Lalu nanti di umur 2 minggu sampai dengan sebulan, biasanya saya tetap Artemia akan tetap saya kasih setiap hari sampai umur sebulan. Tapi ada tambahan, saya kasih dapnia di kolom. Saya kasih dapnia sekitar ya 100 sampai 200 ekor saya masukin itu, yang dapnya yang gede-gedenya. Jadi gunanya dia buat ngejernihin air,
lalu dibantu sama si keong. Saya selalu pakai keong untuk di kolam untuk ngebersihin sisa-sisa pakan atau bangkai-bangkai. Ini cara saya seperti ini. Jadi satu kolam ini saya masukin hasil dari 6 pasang ikan cupang giant. Walaupun farm kecil, tapi tetap saya mau memaksimalkan. Oh ya, balik lagi ke Daphnia. Jadi di umur 2 minggu sampai dengan 1 bulan saya pakai Daphnia, saya masukin ke situ karena Daphnia itu berbeda dengan si kutu air. Kalau kutu air itu hanya bertahan 24 jam dengan aerator. Kalau nggak pakai aerator dia mati cepat ya, bakal jadi bangke. Tapi kalau Daphnia itu bagus. Jadi si indukan Daphnia yang besar itu akan menghasilkan anak sehari itu dari 28 sampai 30 ekor anakan itu akan dikeluarkan oleh si indukan Daphnia. Dan itu yang kecilnya itu bisa untuk pakan si burayak karena dia sama kayak kutu air, dia lebih kecil juga. Kalau kecilnya ya sedikit seperti Artemia, dan dia akan besar bila umurnya sudah 14 hari biasanya sih dia besar ya. Dan kembali seperti awal, jadi dia bakalan mengeluarkan anak lagi per harinya itu 28 sampai dengan 30 anakan. Jadi buat pakan tambahan si burayak kalau pengganti untuk si kutu air. Oke, ini ember yang kesekian kita masukkan lagi ya. Anak-anak juga banyak, jadi gagal 1 tapi sisanya luar biasa. Sepengalaman saya selama pakai ember memang banyak seperti ini, tapi menggunakan soliter hasilnya selalu dikit. Mungkin karena ya itu enggak stabil ya, jadinya kalau di ember mungkin airnya jadi stabil. Kalau di soliter kaca biasanya kalau cuacanya panas ya panas, kalau cuacanya dingin ya dingin. Begitu mungkin juga karena terlalu tembus, jadi kalau ada orang lalu lalang itu yang bikin ikan stres, jadi mungkin ya nggak terlalu maksimal dia meres telur si betinanya, si jantannya tuh. Oke teman-teman, tinggal 1 lagi. Nah kalau yang ini gagal kayaknya nih ya. Oh enggak gagal, udah tadi udah saya masukin aja udah air ya. Jadi ini yang keempat, yang keempat anakannya. Oke kita teman-teman ya, pelan-pelan aja, lalu habis itu kita putar biar yang masih nyangkut bisa ikut keluar. Oke, dicek lagi, kalau masih ada kita isi air lagi sedikit, masukin lagi. Nah sekarang yang terakhir ini beserta indukannya untuk menjaga si burayak dari si jentik nyamuk. Kalau nggak ada indukannya biasanya ya jentik banyak di situ, jadi banyak nyamuk. Jadi biasa saya pakai aja lah ini indukannya sampai nanti di umurnya, pokoknya sekiranya kalau dia udah bisa burayak bisa makan jentik halusnya itu
saya angkat itu pasti si jantannya. Kita kira-kira di umur 3 minggu lah udah bisa makan jentik halus. Oke, kita masukkan lagi, rendam, tenggelamin, tuang semua. Oke, nah tuh biar indukannya keluar, adaptasi dia. Oke, kita putar lagi si embernya. Oke, nah gitu ya teman-teman cara saya menaruh burayak ke tempat kolam pembesaran. Jadi ini yang kemarin yang umur 1 bulan 2 minggu udah saya angkat, saya taruh di akuarium. Jadi saya kuras ikannya, dan 2 kolam lagi juga saya kuras kemarin. Jadi sekarang hanya ada burayak ini umur 4 hari, ada juga burayak yang umur sekitar 3 minggu yang kemarin saya coba crossing giant dengan betina white opak big ear. Jadi di kontainer warna biru itu, ini yang ini udah umur sekitar 3 mingguan. Ini udah lumayan gedenya, nggak rata. Dan disitu saya taruh dapnia sama keong. Udah itu ya, paling tiap hari saya kasih makan artemia aja, artemia. Terus ya itu dapnia jadi banyak, dapnia disitu berkembang biak dia, dan burayak juga nggak kekurangan pakan. Air juga jadinya nggak kotor. Ini hitamnya karena hitam pekat dari air daun ketapang ya, tapi air jernih nih. Beningnya bening-bening kecoklatan, beningnya ketapang. Oke, kolam yang ini 2 saya isi aja di ren, taruh ren situ, tapi nanti saya isi air di kolam itu biar nggak ada jentik. Juga saya taruh lagi ikan-ikan anakan cupang yang kecil-kecil ya, terus saya masukin situ, biarin hidup di situ sekitar 50 ekor lah nanti. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu cerita dari saya. Besok kita sambung lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.